Oke, jadi ini adalah segmen baru di channel ini tentang horor. Di sini gue hanya bercerita saja, cerita pengalaman horor gue, ataupun nanti ada cerita pengalaman horor kalian bisa kalian share melalui email di bawah atau enggak melalui Instagram. Nanti kalian bisa direct message atau DM ya, DM. Nanti kalian bisa share cerita pengalaman horor kalian di email atau Instagram di bawah, dan nanti di situ akan kita bawakan. Atau kalau kalian ingin membawakan dengan suara kalian, nanti kalian bisa kirim audionya dan nanti kita akan tampilkan. Tapi di sini apabila kalian emang men-share-nya pakai kata-kata kalian, silahkan, dan nanti kita bakal filter lagi kata-katanya tapi tidak menghilangkan inti dari cerita yang kalian bawain. Itu karena kita ingin memakai kata-kata yang mungkin bisa dimengerti oleh orang banyak, dan ya itu nanti kita bakal filter lagi kata-katanya tapi tidak menghilangkan inti cerita dari yang kalian kirim atau kalian share. Itu aja untuk info itu. Oke, di video pertama mari kita mulai cerita horor. Oke, ini adalah pengalaman kisah nyata gue selama gue syuting horor eksperimen. Mungkin ada beberapa kejadian janggal yang mungkin itu nggak terekam oleh kamera atau nggak gue rekam juga. Jadi pada hari itu, hari Kamis jam 2 malam, setelah gue melakukan syuting horor eksperimen buat channel gue, buat konten YouTube. Gue biasa syuting itu jam 12 malaman sampai jam 2 lah gitu. Dan pada malam hari itu, setelah gue selesai syuting, jadi gue syuting itu di lantai 2 rumah gue yang emang itu kosong, gak ditempati oleh siapapun karena semua orang itu pada di bawah, tidak ada yang di atas. Dan gue syuting di atas malam-malam sendirian. Setelah itu memang di saat syuting itu ada beberapa kejadian yang sangat amat janggal dan gak masuk di akal. Tetapi berlanjut ke setelah syuting itu ada kejadian lagi yang benar-benar emang janggal dan gak gue sempat rekam dan dengan kamera. Jadi gue ceritain dulu di sini. Jadi rumah gue itu, samping rumah gue adalah kebun, sampingnya lagi waktu itu masih kebun, dan sekarang itu mungkin udah dibangun. Jadi rumah gue itu pertengahan dari sebelah kirinya kebun, samping kanannya itu kebun, dan setelah samping kiri itu rumah dan sampingnya itu adalah makam ya di kampung-kampung gitu. Jadi gue ngelakuin syuting itu jam 12. Setelah melakukan syuting, gue memutuskan untuk ke bawah, untuk kembali ke kamar gue gitu loh. Dan di saat itu pun gue lupa ada barang yang tertinggal di atas, karena gue kelar syuting itu jam 2 dan gue ke bawah, ada barang yang tertinggal di atas. Gue memutuskan untuk mengambilnya lagi ke atas gitu. Tetapi kejadian janggalnya, saat gue ke atas, jalan satu langkah, satu anak tangga, gue mendengar suara tangisan di lantai 2 rumah gue. Gue gak tahu itu tangisan siapa, yang benar-benar emang kedengeran banget ke kuping gue. Dan gue yakin itu adalah bukan halusinasi gue, karena memang itu sangat amat terdengar dengan kuping gue gitu loh. Dan akhirnya setelah mendengar suara tangisan itu, gue tetap memutuskan ke atas. Gue mau cross check apakah ada siapa atau siapa di atas. Ternyata setelah gue ke atas, suara tangisan itu menghilang, gak ada gitu loh. Oke, gue ambil barang yang gue kelupaan tadi. Setelah itu gue ke bawah lagi, udah suara itu gak ada gitu. Dan yang gue heran, suara tangisan siapa itu malam-malam gitu loh. Di rumah gue gak ada bayi, di rumah gue gak ada anak-anak.
Itu hal yang buat gue janggal. Dan kejadian janggalnya lagi keterusan sampai pagi. Gue berpikiran ini mungkin karma buat gue, karena gue udah melakukan challenge memanggil arwah atau memanggil hantu yang tidak untuk dilakukan oleh siapapun. Mungkin challenge itu menantang bagi gue, tetapi gue ditantang balik oleh makhluk-makhluk halus itu gitu loh. Itu pemikiran gue gitu loh. Setelah itu jam 4 pagi gue memutuskan keluar rumah. Gue ke masjid sholat subuh, dan seperjalanan gue ke masjid itu tidak ada hal yang janggal, aman-aman aja, masih aman-aman aja. Tapi setelah gue balik dari masjid, gue pengen pulang ke rumah, itu dari 50 meter kejadian itu di depan rumah gue persis. Jadi rumah gue depannya itu ada anjing, ada rumah yang memelihara anjing, dan pada saat itu anjingnya itu benar-benar menggonggong dengan suara yang besar lah gitu. Gue kira ada apa, tapi gue lihat dari 50 meter itu, dari rumah itu ada keluar sosok putih berambut panjang. Dia lari sangat amat cepat gitu loh. Sosok itu menurut gue menggambarkan sosok kuntilanak ya mungkin gitu kan, karena gue nggak tahu banget amat persis, karena gue melihatnya juga nggak terlalu dekat, itu melihatnya dari kejauhan gitu. Dia lari, dan yang gue lihat kakinya itu nggak menapaki bumi atau nggak menapaki aspal gitu loh. Dia lari sangat amat cepat dari rumah yang ada anjingnya tersebut, di depan rumah gue persis. Dia lari menuju ke arah lawan gue gitu loh. Jadi dia lari ke sana, dan setelah gue amati ternyata dia lari ke arah makam. Oke. Dari situ pemikiran gue, wah mungkin ini anjing yang dari rumah itu lepas atau gimana gitu loh. Tapi setelah itu gue ikuti dan dia menuju ke makam itu. Setelah itu gue lihat-lihat, pas gue menuju makam, sosok itu menghilang, gak ada sama sekali sosoknya gitu. Dan gue berpikiran sosok itu penunggu makam, atau arwah yang keluar dari makam, atau arwah yang bangkit dari kubur, atau apapun itulah. Itu gue benar-benar menyaksikannya, melihatnya dengan mata telanjang, dengan nyata banget. Dan dari situ gue berkesimpulan, gue digangguin udah 2 kali. Yang pertama gue mendengar suara tangisan, dan yang kedua gue melihat sosok putih berambut panjang lari dengan cepat. Itu gue lihat dengan mata telanjang. Itu mungkin suatu karma buat gue yang telah melakukan challenge memanggil hantu, yang buat mereka, para makhluk halus atau hantu itu benar-benar marah gitu loh. Itu mungkin salah satu pengalaman gue selama gue syuting yang gak terekam oleh kamera. Sebenarnya ada banyak hal-hal janggal setelah gue melakukan syuting atau pas saat syuting, tapi di sini gue menceritakan satu saja, karena kalau gue ceritain banyak bakal kepanjangan durasinya. Mungkin di lain kesempatan atau di lain video lainnya. Oke, buat kalian jangan pernah ikuti challenge memanggil hantu yang gue lakuin, karena itu hanya challenge dan konten aja di channel gue. Jangan sampai kalian merasakan karmanya lagi sama kayak gue yang gue alamin ini. Gue udah banyak diganggu makhluk halus, gue udah banyak diganggu sosok-sosok yang emang itu buat gue janggal, dan itu membuat gue ketakutan sendiri gitu. Oke, itu aja yang bisa gue ceritain. Kalau kalian punya cerita, silahkan kalian share di email atau apapun itu yang udah gue infoin. See you the next video. Bye.